Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar Anda? Semoga Anda selalu berbahagia ya dimanapun Anda berada, apapun kegiatan Anda, apapun aktivitas Anda, apapun pekerjaan Anda. Semoga Anda selalu bersemangat ya, selalu ceria. Penting loh ceria itu teman-teman, supaya apa? Supaya kita semangat ya. Jadi ngerjain kerjaannya itu hasilnya bisa maksimal. Oke teman-teman, channel ini akan membahas atau memberikan tips untuk pengembangan diri Anda agar Anda maupun saya menjadi pribadi yang lebih baik ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini ya. Saya juga buat video ini untuk pengingat diri saya sendiri ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa sukses ya. Hidup kita teratur ya, ya sukses sesuai dengan keinginan kita ya, supaya hidup nggak terpuruk gitu ya, bisa roda kehidupan bisa naik ya, roda perekonomian bisa naik. Apa sih teman-teman yang pertama harus Anda lakukan adalah memperbaiki mindset Anda ya, perbaiki. Jangan selalu Anda berpikiran saya nggak bisa, saya miskin, saya nggak bisa apa-apa. Enggak teman-teman. Apapun latar belakang Anda, bagaimanapun keadaan keluarga Anda memiliki potensi yang besar untuk menjadi seorang yang sukses, menjadi seorang yang kaya raya ya. Nggak selalu orang yang miskin, anaknya akan miskin juga. Nggak selalu orang yang kaya, anaknya akan kaya raya juga, akan sukses, tidak. Kalau orang yang tidak berpunya, tetapi dia mempunyai potensi, dia bisa mengembangkan potensinya, dia cerdas, dia pintar, dia bisa sekolah ke luar negeri dengan beasiswa prestasi tentunya ya. Lalu setelah selesai, dia bisa berkreasi atau mulai berusaha gitu ya, untuk meningkatkan taraf hidupnya atau derajatnya. Itu sangat bisa teman-teman ya. Pokoknya taruh di dalam otak kita, gue bisa, gue mampu jadi orang sukses ya, gue akan kaya. Terus anak orang kaya bisa sukses? Ya bisa aja, tapi bisa juga enggak ya. Kalau anaknya cuma leha-leha, kita cuma leha-leha, foya-foya, ngabisin uang orang tua, nggak upgrade ilmu kita, nggak sekolah ya, nggak berilmu gitu ya. Ya gimana, karena kita nggak mengilmui. Jadi ya yang sukses orang tuanya, karena orang tuanya yang punya ilmu, anaknya nggak ngerti apa-apa ya, itu juga tetap nggak bisa. Maka latar belakang keluarga Anda, apapun latar belakangnya, kita mempunyai potensi, kita berpotensial, kita bisa untuk menjadi seorang yang sukses. Yuk sama-sama, saya juga ya, saya juga belum ke tahap itu ya. Bismillah, kita sama-sama. Oke. Itu yang pertama tadi ya, rubah mindset Anda ya. Oke, gue mau jadi orang kaya, gue harus jadi orang kaya, apa yang harus gue lakuin? Oke, kayak gitulah ya. Pokoknya selalu tanamkan di dalam diri Anda, di dalam otak Anda, gue kaya, gitu aja ya. Terus teman-teman, punyalah mental ingin memberi, jangan selalu bermental ingin dikasih ya. Karena kalau kita mentalnya pengen dikasih terus, kita tuh nggak ada keinginan untuk mengupgrade diri, nggak punya keinginan untuk bekerja keras supaya bisa bantu orang. Ya, itu kalau mental cuma maunya ditraktir, maunya menerima, ya. Tapi kalau mental kita adalah mental tangan di atas, kita pengen memberi. Gue nggak mau nih tangan di bawah mulu, gue malu. Nah itu punya malu dulu ya. Kalau dikasih-kasih itu harusnya malu. Jangan kalau dikasih jadi keenakan ya, tapi ada malu. Gue malu nih dikasih mulu. Apa yang harus gue lakuin? Oke, kerjalah Anda ya, kerja cerdas, kerja cerdas, kerja keras ya. Itu penting buat teman-teman ya. Lalu selanjutnya adalah setelah ubah mindset, setelah punya keinginan ingin memberi, Anda bangun lebih awal ya. Bangun pagi, jangan bangun siang, jangan kalah sama ayam ya. Ayam sebelum azan kan udah bangun ya. Masa kita manusia tunggu matahari naik baru bangun ya. Kecuali kalau memang Anda kerjanya di malam hari ya, nggak masalah ya.
Teman-teman bangun lebih pagi. Kalau kita sebagai orang muslim ya, bangun di sepertiga malam atau jam 3 pagi ya. Ya, sekitar jam 3 pagi di sepertiga malam. Anda lakukan ritual keagamaan Anda. Kalau Anda muslim, setelah Anda bangun jangan lupa berdoa ya. Kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah membangunkan hamba. Engkau masih memberi hamba nafas. Berzikirlah ya, apapun membaca. Mau baca tasbih, mau baca takbir, tahmid, atau tahlil, atau apapun, atau bersalawat silahkan ya. Pokoknya kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi hidup. Lalu keluar teman-teman. Buka jendela, buka pintu, teman-teman keluar, lalu lihatlah langit. Ya, bersyukur lagi pada Allah ya, dan ada doanya juga ya. Bersyukur kepada Allah, ya Allah, sambil memandang langit, terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang telah Engkau berikan gitu ya. Setelah itu Anda baru ke toilet, bersih-bersih diri. Kalau bisa mandi teman-teman ya. Basahi kepala kita ya. Mandi biar segar supaya awet muda. Mandi di pagi hari, dini hari itu bikin Anda awet muda, bikin segar, bikin kulit kita kencang ya. Dan satu lagi, dalam spiritual bisa mengantisipasi datangnya sihir. Jadi kalau kita mandi pagi di keramas itu susah kena sihir ya. Oke, itu dalam pandangan spiritual ya. Tapi kalau secara medis itu bikin kulit kita kencang, bikin kita sehat dan tentunya lebih segar. Setelah itu teman-teman bisa ambil wudhu, lalu teman-teman gelar sejadah, sholatlah ya, sholat malam. Di dalam sholat itu teman-teman meminta sama Allah, teman-teman utarakan apa yang ada dalam hati teman-teman ya. Ya Allah, hamba mempunyai planning. Utarakan semua teman-teman. Kayak kita kalau ngobrol sama temen ya, gue gini nih, gue pengen ngelakuin ini. Tapi kalau sama Allah tentu ada tata krama dan sopan santunnya ya. Ya Rob, hamba mempunyai planning seperti ini. Mudahkan ya Allah. Bukan tulis tapi utarakan step by stepnya ya, utarakan semua secara spesifik pada Allah ya. Walaupun Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, tapi Allah suka mendengar suara kita, rintihan kita ya. Pokoknya utarakan semua sama Allah ya. Setelah selesai semua, Anda berdoa dan lain sebagainya, Anda bisa sholat subuh, sholat berjamaah teman-temannya. Selain menambah teman, Anda juga bisa berkenalan dengan orang-orang sekitar ya. Lalu setelah itu jangan dulu pegang HP, jangan dulu pegang kerjaan, HP, laptop, itu tinggalin dulu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia itu tinggalin dulu. Nanti teman-teman pusing sendiri. Pagi-pagi itu usahakan teman-teman itu positif, teman-teman ceria. Jangan sedih ya, jangan marah-marah ya pagi-pagi itu ya. Usahakan teman-teman itu ceria gitu. Kalau anak nyebelin ya udah senyumin aja gitu ya. Pokoknya jangan ngomel kalau pagi-pagi ya, supaya rezeki datang supaya rezeki kita datang. Dan pagi-pagi itu karena awal hari ya, jadi usahakan kita selalu dalam keadaan bahagia ya. Kalau pagi udah nggak enak itu kesananya udah nggak enak ya. Siangnya nggak enak, kerjaan jadi nggak bener gitu ya. Maka usahakan pagi Anda berbahagia. Lalu setelah itu teman-teman buat jadwal. Ya, kita dikasih waktu 24 jam sama Allah ya. Buat jadwal. Jam segini gue ngapain? Nanti hari ini gue ngapain? Besok gue ngapain? Anda pikirkan, gue mau ngapain nih hari ini nih? Kalau kita cuma mengalir hidup nggak asik ya. Buatlah teman-teman di dalam jurnal itu, di buku harian Anda. Gue mau ini nih, apa yang harus gue lakuin. Kalaupun nggak ditulis, taruh di otak teman-teman. Tapi kalau saya itu ditulis ya, sebab saya orangnya itu pelupa. Kalau nggak ditulis ya lupa ya. Tapi semoga Anda mah nggak ya. Itu saya. Lalu setelah itu buat skala prioritas ya. Mana yang harus teman-teman kerjakan lebih dahulu ya. Buat skala prioritas. Mana yang menurut teman-teman penting dan utama, kerjakan itu dahulu ya. Lalu selanjutnya adalah perbaiki interaksi sosial Anda ya. Berkomunikasi dengan baik, jaga lisan Anda dengan baik ya. Jangan ngomong kasar ya. Tetap tersenyum, keep smiling ya, senyum sama orang-orang. Karena siapa tahu teman-teman rezeki kita datang dari teman kita.
ya. Dari senyum kita orang jadi tertarik, lalu ada obrolan mengenai bisnis. Akhirnya join dan terbukalah rezeki, pintu rezeki Anda, ya. Oh iya, tadi saya lupa, setelah subuh jangan lupa sedekah, ya. Masukin aja ke kenceleng masjid gitu ya, kenceleng musola, atau di rumah ada kayak celengan itu khusus buat ke masjid, ya. Jangan lupa sedekah. Kalau enggak, kalau kita ketemu tetangga kita juga jangan lupa, ya, kita sedekah sama tetangga. Punya makanan apa, kasih, ya. Lalu tadi interaksi sosial sudah, dan afirmasi diri dengan kata-kata positif, ya, dengan kalimat yang positif. Boleh di malam hari, pada saat kita santai, ya, terutama pada gelombang alfa, ya. Pada saat kita mau tidur, pada saat kita sudah santai, afirmasi diri kita dengan kata-kata yang positif, ya, kata-kata yang membangun. Misalnya, aku bisa, ya, atau apalah, Anda lebih paham, ya. Lalu bayangkan, misalnya gini teman-teman, mau tidur itu gini, gue pengen punya mobil Alphard. Bayangkan teman-teman merem, ya, bayangkan, gue naik mobil Alphard, gue di belakang kemudi mobil yang enak, atau gue di belakang kemudi Mercy, wah kayaknya enak nih gitu. Bayangkan teman-teman, bayangkan sensasinya, ya, selalu rutin teman-teman membayangkan itu, ya, dan itu akan tersimpan di memori teman-teman, di alam bawah sadar teman-teman, dan semoga menjadi kenyataan, ya. Namun teman-teman, cita-cita, afirmasi, dan apa yang Anda visualisasikan di dalam pikiran Anda harus sejalan dengan usaha lahir Anda. Kalau Anda cuma bayangin aja, ya, itu jatuhnya kayak halusinasi, ya. Tapi barengi dengan aktivitas lahir, ya, dengan bekerja, dengan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Anda, ya. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda dan bermanfaat untuk saya. Dan kelak juga ini akan dilihat oleh anak-anak saya. Semoga bisa menjadi penyemangat untuk kita semua, ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.